Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada ibadah dan peringatan Jumat Agung pagi hari ini, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan yang telah memberkati, menolong, bahkan rela menyerahkan nyawa bagi kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan buat segala cinta-Mu bagi kami, dan biarlah pagi hari ini kami belajar lebih mengasihi Tuhan dari apapun yang kami miliki, bahkan dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kami, karena Tuhan selalu menuntun kami, sehingga kami berjalan di dalam seluruh kebenaran Allah. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap menuntun dan membawa kami, sehingga setiap waktu kami didapati berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu memberkati umat-Mu, dan kami boleh bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Puji Tuhan, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya berterima kasih kepada seluruh partner-partner pelayanan, juga semua jemaat yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga sekalipun ibadah harus di rumah masing-masing, semua berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, dan saya berdoa damai sejahtera Kristus yang melampaui akal, melampaui pikiran, akan memelihara kita semua di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membagikan dan menyampaikan seperti yang saya telah janjikan pada ibadah minggu kemarin, yaitu Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Minggu kemarin kita telah membahas dua hal yang kita pelajari dari Mazmur 23, dan pagi hari ini pada peringatan dan ibadah Jumat Agung kita akan melanjutkan dengan bagian bagaimana sih Daud bisa menjadi seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan dengan cepat Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, bagaimana Daud menjadi seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Minggu kemarin kita telah belajar dua hal. Yang pertama, bahwa Daud dalam hidupnya telah mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Ketika Daud berada di dalam puncak kehidupan, Daud
tidak melupakan Tuhan. Daud semakin dekat, Daud mengucap syukur, dan Daud mengandalkan Tuhan. Pada hal yang kedua, ketika Daud dalam hidupnya juga telah mengalami tekanan, persoalan, pergumulan, dan bahaya yang diizinkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, Daud tidak meninggalkan Tuhan. Memang kedua hal ini bisa menimbulkan hal-hal yang terjadi sebaliknya. Semakin orang diberkati Tuhan, orang bisa melupakan Tuhan. Semakin orang mengalami bahaya dan tekanan hidup, orang semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi pada umumnya Bapak Ibu, ketika berada di puncak kejayaan, ketika berada di dalam puncak sukses dalam kehidupan, orang tidak melupakan Tuhan. Orang mudah berkata bahwa Tuhan memang gembala yang baik. Namun ketika orang berada di dalam pencobaan dan badai hidup, banyak yang semakin percaya dan semakin berserah dan semakin keras berseru kepada Tuhan. Itu yang saya istilahkan tidak meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Daud menjadi seperti yang Daud bisa ungkapkan dalam Mazmur 23. Dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana Daud ketika di dalam puncak kehidupan maupun di dalam lembah kehidupan, Daud tetap tidak meninggalkan Tuhan. Daud tetap percaya, Daud tetap mengandalkan Tuhan, dan Daud tetap berserah kepada Tuhan. Kuncinya ada pada ayat yang pertama. Ini adalah prinsip yang penting buat saya dan Bapak Ibu pada pagi hari ini dan hari-hari yang ke depan di sepanjang umur hidup kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Jadi karena Tuhan adalah gembalaku, Daud pada bagian ayat ini menggambarkan dirinya sebagai domba. Karena Daud sendiri juga seorang gembala. Dan kali ini Daud terhadap Tuhan, sang gembala yang baik, yang maha baik, yang agung itu, maka Daud harus memposisikan diri. Dia adalah domba. Sebagai domba, Daud mengakui dia lemah. Sebagai domba, Daud harus mengakui dia tidak berdaya. Dia rentan dengan serangan hewan buas. Dia rentan terhadap bahaya, kesulitan, dan pergumulan hidup. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya? Ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, Tuhan bukan pesuruh kita. Tuhan bukan seperti pembantu kita. Tetapi Tuhan sesungguhnya adalah gembala yang sekalipun melindungi, sekalipun mengayomi, sekalipun menyediakan, dia adalah Allah yang berdaulat. Dan pada bagian Tuhan adalah gembalaku, bagi seekor domba, karena Daud menggambarkan dirinya adalah seekor domba, maka gembala adalah segala-galanya. Karena itu Daud berani berkata, karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris berarti Daud berkata, karena Tuhan adalah gembalaku. Seolah-olah tidak ada hal lain lagi yang aku inginkan. Karena semua sudah tercukupi, semua sudah terpenuhi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud berkata, takkan kekurangan aku, berarti Daud mengakui kebutuhan jasmaninya dan kebutuhan rohaninya telah dicukupi oleh Sang Gembala. Jadi kuncinya terletak pada pernyataan Daud, ungkapan Daud yang begitu indah, yang pagi ini menegur saya, mengingatkan saya, menasihati saya, dan menegur, mengingatkan kita semua, gereja Tuhan pada hari-hari yang akhir ini, bahwa kalau Tuhan adalah gembala kita, maka dikatakan dalam ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, padang yang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang,
ini menggambarkan setiap kebutuhan jasmani, bukan keinginan, kebutuhan jasmani. Saya sudah menjelaskan minggu kemarin. Kebutuhan jasmani kita dicukupi, disediakan oleh Sang Gembala yang agung. Lalu dikatakan dalam ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan yang adalah gembala bagi Daud, bagi Bapak Ibu dan saya, menyegarkan jiwa kita dan menuntun aku di jalan yang benar. Kata menuntun di jalan yang benar ini menunjukkan ada kebutuhan kehidupan rohani yang harus tercukupi. Kalau tidak, saya dan Bapak Ibu akan berjalan dalam jalan yang salah. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang dikira itu adalah kebenaran tetapi baru dikira. Tetapi Sang Gembala Agung dalam ayat 3 berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, Daud bukan hanya menggambarkan bahwa dia lemah dan tidak mampu. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, Daud bukan hanya sebagai seekor domba dan berkata gembala adalah segala-galanya. Tetapi ingat Bapak Ibu, dengan deklarasi dari Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku, itu berarti dalam setiap realita kehidupan Daud, seperti yang saya sudah sampaikan minggu kemarin, baik di dalam keadaan dia sedang bersuka cita, baik dalam keadaan dia sedang berduka cita, baik dalam keadaan dalam lembah kemenangan, dalam puncak kemenangan, atau dalam puncak dan lembah kekelaman. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, berarti Daud dapat merespon Tuhan dengan benar. Bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang dikenal Daud, Tuhan yang berdaulat, adalah Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang menetapkan, dan Tuhan yang bisa mengizinkan. Bapak Ibu, kita harus tetap percaya bahwa apa yang terjadi hari-hari ini di belahan seluruh dunia ini tetap ada dalam kontrol daripada Tuhan. Karena gembala kita yang agung adalah Allah yang berdaulat. Jadi ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, itu berarti dalam seluruh realita kehidupan Daud, Daud meresponi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan tidak bisa gagal, Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa menerima ini, dan Bapak Ibu bisa percaya bersama dengan saya bahwa kita harus merespon Allah secara benar. Bukan karena hati kita senang, pikiran kita tenang, lalu kita berkata Tuhan baik. Apabila hati kita gundah, pikiran kita bingung, kita panik, lalu kita berkata Tuhan tidak baik. Puji Tuhan. Dan lewat Mazmur 23 ayat 1, ketika Daud berkata karena Tuhan adalah gembalaku, maka dengan kata lain Daud berkata, maaf Bapak Ibu, dengan kata lain Daud berkata, tidak ada hal lain yang kuingini lagi selain Tuhan yang adalah gembalaku. Tidak ada lagi selain Tuhan yang harus menjadi gembalaku. Kita punya gembala di dunia, kita punya pemimpin rohani, kita punya kakak rohani, kita punya mentor rohani. Itu sah, itu boleh, itu baik, itu benar. Tetapi itu tidak pernah menggantikan posisi dan keberadaan Kristus sebagai gembala agung kita. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu, catat itu dengan benar. Seringkali kita kecewa, seringkali kita marah, seringkali kita bahkan dendam, seringkali kita mendiskreditkan, seringkali kita meninggalkan Tuhan hanya karena perbuatan, tindakan, sikap seorang hamba Tuhan yang tidak mencerminkan sebagai gembala yang baik.
Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan ini bukan berarti saya setuju ya dengan perbuatan hamba-hamba Tuhan yang tidak mencerminkan kebenaran firman Allah. Tidak Bapak Ibu, saya menyampaikan ini justru ini menjadi sebuah bahan perenungan saya. Ternyata sebagai seorang gembala yang Tuhan percayakan untuk membawa jemaat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti tentang Tuhan, saya sering merasa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya merasa saya sudah gagal. Saya merasa seringkali ada banyak hal yang saya belum sampaikan, yang saya simpan. Belum ditambah dengan banyak hal, banyak pengalaman, banyak peristiwa, banyak pergumulan. Dan itu semakin membuktikan betapa gembala yang agung tidak tergantikan posisinya, keberadaannya oleh gembala yang manapun, dari gereja manapun, dari sinode manapun di muka bumi ini. Karena itu catat baik-baik Bapak Ibu. Jadikan hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita yang agung. Ketika Daud berkata, tidak ada hal lain yang kuingini selain Tuhan, itu berarti Daud berkata kepada saya dan Bapak Ibu, Tuhan adalah milik pusakanya. Dan itu berarti dengan memiliki Tuhan, aku telah memiliki segala-galanya. Dengan memiliki Tuhan, Tuhanlah yang memuaskan hidupku. Saya ingin mengajak kita membuka Filipi pasal 4 Bapak Ibu. Filipi pasalnya yang keempat. Tentunya saya akan membacakan buat Bapak Ibu dan saudara semuanya. Tetapi di rumah Bapak Ibu tolong buka Alkitabnya juga. Kita akan baca bersama-sama Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Bukan hanya Daud, Rasul Paulus, penulis Alkitab Perjanjian Baru, 2/3 dari Perjanjian Baru, Rasul Paulus yang menulis. Beliau berkata, Rasul Allah ini berkata, Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai gembalamu, saudara tidak mengkultus individukan hamba-hamba Tuhan tertentu, manusia, siapapun dia, berapa hebat, berapa pandai, betapa mampunya membagikan berkat firman Allah. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri. Dalam terjemahan bahasa Inggris jelas dikatakan, aku telah belajar untuk menjadi puas dalam segala keadaan. Dengan siapa? Kepada siapa? Untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ada istilah soli deo gloria, segala kemuliaan bukan untuk hamba Allah, tetapi untuk Allah, untuk Tuhan yang memiliki hamba-hambanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Daud belajar dalam hidupnya, di sepanjang hidupnya. Saya mau belajar seperti Daud. Bapak Ibu harus belajar seperti Daud, bahwa tujuan hidup orang percaya bukan mengumpulkan materi. Tujuan hidup orang percaya bukan menjadi kaya, tetapi tujuan hidup orang percaya adalah memiliki Allah secara pribadi dan hidup dalam Allah dan hidup untuk Allah. Kaya itu kasih karunia. Susah payahmu, jerih lelahmu tidak akan pernah menambahinya.
Kalau saudara bekerja keras, saudara bekerja sungguh-sungguh, saudara berserah, saudara bersandar, saudara mohon hikmat Tuhan, maka berkat disediakan. Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Tuhan tidak akan memberkati orang yang duduk diam dan menunggu berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Mazmur 73. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka beberapa ayat firman Tuhan, karena pada beberapa kali khotbah minggu yang lalu saya tidak mengajak kita untuk membuka beberapa ayat karena waktu. Kita lihat Mazmur 73 ayat 24 sampai 26. Mazmur 73 ayat 24 sampai 26. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di satu sisi Daud berkata tentang keberadaan Allah di sorga, tapi di satu sisi dia tahu posisinya di bumi. Tidak ada yang lebih kuinginkan, tidak ada yang lebih kurindukan. Selain engkau tidak ada, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Tuhan yang adalah gembalaku, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan sekalipun hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, apa yang menjadi pujian Mazmur dari Daud harus menjadi pujian Mazmur dari saya, harus menjadi pujian Mazmur dari kita semuanya. Bapak Ibu, sebagai gembala, Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Siapa saya? Siapa hamba Tuhan yang lain? Siapa mereka yang menyebut dirinya punya jawatan pelayanan rasul, nabi, guru, penginjil, gembala? Siapa mereka? Semua ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kita diangkat dari lumpur dosa, dari kehidupan yang nista. Sampai hari ini, setiap kali saya akan membagikan firman Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, layakkan hamba-Mu, biarlah darah-Mu yang kudus membasuh seluruh kehidupanku, sehingga apa yang saya sampaikan sungguh-sungguh sesuai dengan isi hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan mengenal hati saya. Dalam ibadah yang seperti pagi hari ini, Tuhan melihat kerinduan saya. Saya ingin melihat Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan dengan lebih detail, dengan lebih sungguh-sungguh. Tapi saya berharap sekalipun dalam suasana dan kondisi seperti ini tidak pernah membatasi kuasa Allah untuk bekerja. Sebagai gembala yang baik, seperti yang Daud katakan, itu berarti Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena dengan cepat saya akan bacakan Yohanes pasal 10 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-11. Sebagai gembala, tidak ada gembala yang bisa menyamai Kristus dalam hal ini. Yohanes 10 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terpujilah Tuhan. Dan berikutnya Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jujur Bapak Ibu, ada banyak hal yang saya tidak tahu dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Saya bukan seperti Kristus, tapi saya mau belajar menjadi seperti Kristus. Saya harus peduli, saya harus mengerti, saya harus bertanya kepada Tuhan, sampai saya boleh mengenal Bapak Ibu, sidang jemaat, partner-partner pelayanan semuanya. Terpujilah Tuhan. Sebagai gembala yang baik, Tuhan memberikan nyawanya.
Tuhan mengenal domba-dombanya. Karena itu Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-8, dengan cepat saya akan bagikan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Roma pasalnya yang ke-8, pada ibadah peringatan Jumat Agung ini, mari kita renungkan Roma 8 ayat 31 dan 32, seperti halnya kita merenungkan ayat-ayat yang sebelumnya tadi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak saya, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mengaruniakan kehidupan yang kekal tidak hanya berbicara tentang kehidupan di sorga, tetapi kehidupan yang kekal berbicara juga kehidupan di bumi, melalui kehidupan di mana kita belajar mengenal Kristus. Dalam segala situasi, dalam kondisi apapun dalam hidup kita, Dia tetap gembala yang baik. Dan saya tutup khotbah ini dengan 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Kalau ada satu pribadi yang berani berkata, saya sudah menjadi gembala seperti Kristus. Jadi apa yang saya katakan harus jemaat ikuti 100%. Oh Bapak Ibu, coba renungkan 1 Petrus ini. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat berkata seperti ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan ada di rumah tangga keluarga Bapak Ibu masing-masing. Mari kita renungkan firman Tuhan. Hanya Kristus yang berhak menyandang predikat, jabatan, sebutan yang kepadanya kita berkata, beliau adalah gembala agung. Bukan gembala kita di dunia, bukan pendeta hamba Tuhan yang kita kenal, tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu siapapun yang mengajar dan mendidik kita, apapun karunia-karunia yang dimiliki, ketika menyimpang dari kebenaran firman Allah, jangan diikuti, jangan dilakukan. Hari-hari ini gereja, perkembangan sejarah umat Tuhan diwarnai oleh perdebatan yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan yang disebut senior dan junior, dari golongan tertentu, dari latar belakang warna teologi yang berbeda. Tapi saya membawa kita untuk tetap memandang kepada Tuhan yang satu. Tubuh Kristus adalah tempat di mana Kristus meletakkan kepala. Mari kita berdoa Bapak Ibu, sebelum kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu siapkan hati, introspeksi diri. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Roh-Mu yang kudus menerangi batin dan hati kami, menerangi seluruh kehidupan kami. Layakkan, kuduskan kami sebentar menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya bahwa hosti dan anggur yang adalah benda biasa akan membawa kami untuk masuk dan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah mendengar kebenaran isi hati Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami. Terpujilah Tuhan yang mengasihani kami, yang mengasihi kami, dan yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu dan Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan sesuaikan dengan waktu, juga kesediaan keluarga, kapan bisa berkumpul dan bersama-sama untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa mengurangi hormat saya terhadap Tuhan, juga gereja, juga seluruh jemaat,
Saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu persiapkan juga hosti dan anggurnya. Mari sekali lagi kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang ajaib, yang menegur, yang menasehati, dan yang telah mengajar kami. Biarlah seperti Daud, di dalam sepanjang kehidupan kami bersyukur kepada Tuhan, Sang Gembala Agung yang telah menyerahkan nyawanya, yang mengenal kehidupan kami, dan rela mati untuk menebus kami. Kuduskan, layakkan, dan berkati sakramen perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu boleh mengangkat tubuh Kristus dengan tangan kanan dan darah Kristus dengan tangan kiri, atau Bapak Ibu bisa letakkan dulu dan kita mengangkat tubuh Kristus dan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah Bapak Ibu bahwa dalam hosti ini ada persekutuan dalam tubuh Kristus? Kita mau mengangkat tinggi, kita mengaminkannya. Sekarang kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang melayakkan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang juga memberikan penghiburan. Kita mau mengangkat darah Kristus dengan tangan kanan kita tinggi dan dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa dalam anggur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Kita mengaminkan, kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Terpujilah Tuhan yang menolong umatnya, yang memberkati umatnya, yang menyembuhkan, yang melayakkan, dan yang telah menumpahkan darahnya untuk menebus kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan pada ibadah dan peringatan Jumat Agung pagi hari ini yang diadakan oleh seluruh gereja di belahan dunia ini. Kita patut mengucap syukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan dan terus berdoa untuk dunia, terus berdoa untuk Indonesia yang kita cintai, berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, sehingga kita diberikan kesatuan dan persatuan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, kita menundukkan kepala, kita mengucap syukur. Allah Tritunggal yang hidup, terima kasih untuk berkat firman Tuhan, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus, terima kasih untuk seluruh kehidupan kami, tetap di dalam pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang terjadi hari-hari ini.
semua tetap di dalam kontrol daripada Tuhan. Biarlah berkat, hikmat menyertai kehidupan anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakilnya. Kami berdoa untuk Polri dan TNI. Kami berdoa untuk semua elit politik yang ada di negeri kami. Kami berdoa untuk semua gubernur, bupati, wali kota, semua pemimpin-pemimpin sampai di daerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada beliau-beliau semua diberikan hikmat, kemampuan untuk memimpin bangsa dan negeri ini menjadi negeri yang takut dan hormat akan Tuhan. Bapa, terima kasih memberkati keluarga-keluarga, memberkati rumah tangga, memberkati kehidupan kami semua, supaya kami dipimpin menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Kiranya Tuhan menguatkan, kiranya Tuhan meneguhkan, dan kiranya Roh Kudus selalu memeteraikan firman dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Turunlah atas-Mu jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.